Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu warga belajar yang berbahagia. Dengan saya Ane Mustikawati selaku tutor mata pelajaran sejarah paket C di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para warga belajar yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang berjudul Dampak Penjajahan Bangsa Eropa dalam Kehidupan Bangsa Indonesia pada aspek politik, budaya, sosial ekonomi, dan pendidikan masa kini. Kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara bukan hanya sekedar peristiwa sejarah, tetapi juga menjadi titik balik yang mengubah arah perjalanan bangsa Indonesia. Melalui eksploitasi sumber daya alam, pemaksaan budaya, dan pembangunan infrastruktur, kolonialisme telah membentuk wajah Indonesia seperti yang kita kenal saat ini. Dampak kolonialisme di bidang politik diantaranya yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan dasar pemerintahan yang modern. Yang kedua, hukum yang dulu menggunakan hukum adat diubah menggunakan sistem hukum barat modern. Yang ketiga, penerapan ajaran trias politika, pemisahan kekuasaan. Dampak kolonialisme di bidang budaya. Kebiasaan pemerintah kolonial menggunakan bahasa Belanda. Di sisi lain, membawa pengaruh tersendiri. Sedikit banyak kita punya banyak bahasa serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris. Selain kosakata, kita juga mengenal musik, tarian, serta model bangunan-bangunan. Dampak kolonialisme di bidang sosial, diantaranya terjadinya perubahan pelapisan sosial dalam masyarakat pada masa kolonial. Daerah Indonesia terisolasi di laut sehingga kehidupan berkembang ke pedalaman. Terjadinya mobilitas sosial dengan adanya gelombang transmigrasi. Terjadinya penindasan dan pemerasan secara kejam. Muncul golongan buruh dan golongan majikan. Munculnya elit terdidik. Pembentukan status sosial. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi diantaranya yang pertama monopoli dan penguasaan suatu daerah, yang kedua perekonomian bergeser dari pertanian pangan menjadi industri perkebunan, yang ketiga praktik monopoli perdagangan, yang keempat menerapkan sistem indirect rule dan pajak hasil bumi. Yang kelima, penerapan sistem tanam paksa. Yang keenam, munculnya kota-kota baru di sekitar perusahaan-perusahaan Belanda. Yang ketujuh, dikenalnya sistem ekonomi uang bagi masyarakat Indonesia. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan diantaranya satu, munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bisa membaca dan menulis sehingga dapat menjadi tenaga-tenaga kerja di perusahaan Belanda. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Para warga belajar yang berbahagia,
Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan untuk selanjutnya jangan lupa untuk menuntaskan pembelajaran berikutnya dengan menyelesaikan penilaian. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.